Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholli wa nusallimu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu dosen pembimbing kami, beliau Ibu Heni Kusmawati MSI, dan seluruh teman-teman yang kami hormati dari kelas B2. Di sini kami atas nama Muhammad Zaid Musyarafi dengan NIM 11190077 akan mempresentasikan beberapa materi tentang proses perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Perlu diketahui sebelumnya, perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah ini tidak lepas dari pengaruh upaya dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Bani Umayyah. Pada masa Umayyah, ilmu pengetahuan mulai dikembangkan. Dengan hal ini menjadi cikal bakal bagi perkembangan yang lebih gemilang di masa setelahnya. Karena itu tidak benar pernyataan bahwa pada masa Bani Abbasiyah tidak ada pengembangan ilmu pengetahuan. Masa Bani Abbasiyah adalah masa keemasan Islam, atau sering disebut dengan istilah The Golden Age. Pada masa itu umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan. Ditambah lagi banyak dengan penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Nah, fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan yang besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Sebelumnya kita membahas tentang silsilah Daulah Abbasiyah, yaitu dari sisi tepatnya paman Rasulullah, jadi Sayyid Abdullah, kemudian merambah ke Sayyid Abbas. Sayyid Abbas nanti mempunyai putra Abdullah, kemudian Ali. Abdullah nanti turun ke Abu Ja'far Mansur, Muhammad Al-Mahdi, Musa Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Musa Muhammad Al-Amin, dan Al-Makmun. Itu silsilah Daulah Abbasiyah. Kemudian periodisasi Daulah Abbasiyah, ini periode pertama sejak berdiri sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasiq. Periode 2 itu mulai Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwayhi di Baghdad atau pengaruh Turki pertama. Kemudian periode ketiga adalah mulai berdirinya Daulah Buwayh sampai masuknya kaum Seljuk di Baghdad, pengaruh Persia kedua. Kemudian periode yang keempat adalah masuknya orang-orang Seljuk, dan periode kelima khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain atau jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tartar di bawah pimpinan Hulagu Khan. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Ada beberapa cabang disiplin ilmu. Sini akan kami terangkan satu persatu, mulai dari ilmu yang membahas tentang filsafat. Ini ada tokoh yang sangat terkenal, yaitu adalah Al-Kindi. Buku karangannya itu sebanyak 236 judul. Ia seorang filosof Arab pertama. Selain itu dia juga seorang dokter Islam yang terkenal. Ia ahli dalam pengobatan mata, sebagaimana dalam buku Optik atau Ilmu Mata yang menjadi referensi pemikiran Roger Bacon. Kemudian tokoh selanjutnya di bidang filsafat itu ada Al-Farabi. Karyanya sebanyak 12 buah. Dia seorang filosof Islam yang paling paham tentang pemikiran Aristoteles. Di bidang seni musik, dia menciptakan alat musik piano atau al-qanun. Selanjutnya ada Ibnu Bajjah, atau nama aslinya adalah Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin As-Sayyid At-Tujibi bin Bajjah, atau lebih akrab disebut Ibnu Bajjah. Lahir di Saragoza, Andalusia tahun 1095 Masehi dan wafat di Fes, Maroko pada tahun 1138 Masehi. Memiliki beberapa karangan yang cukup bernilai tinggi dalam bidang filsafat. Kemudian ada Ibnu Tufail, yaitu Abu Bakar bin Abdul Malik bin Tufail.
Beliau adalah salah seorang murid Ibnu Bajjah dan termasuk filosof terkenal. Kemudian ini yang sudah tidak asing lagi bagi kita adalah Imam Al-Ghazali. Hasil karyanya berjumlah 70 judul. Buku karyanya yang cukup terkenal adalah Al-Munqidh min Ad-Dalal, Tahufutul Falasifah, Mizanul Amal, Ihya Ulumuddin, Al-Wajiz, Mahkum Nazar, Miyazul Ilmi, Maqasidul Falasifah. Kemudian ada Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd sering dilantinkan sebagai Averroes, adalah seorang filosof dan pemikir dari Andalus. Di antara buku karangannya yang terkenal adalah Mubadilul Falasifah, Kulliyat, Tafsir Urjuza, Kasful Afilah, Kitab Dogma-Dogma, dan lainnya. Beliau di samping seorang filosof juga sebagai seorang dokter. Buku tentang kedokteran yang cukup terkenal adalah Al-Hafi. Kemudian di disiplin ilmu kedokteran, beberapa perguruan tinggi kedokteran yang cukup terkenal berada di kota Hyundai Sapur, Iran, Haran, Syria, dan Baghdad. Para dokter dan ahli kedokteran yang terkenal antara lain adalah Jabir bin Hayyan. Beliau dianggap sebagai bapak ilmu kimia. Buku karangannya sebanyak 500 judul. Kemudian ada Hunain bin Ishaq. Beliau seorang ahli mata yang terkenal dan banyak menerjemahkan buku-buku bahasa asing. Kemudian yang paling terkenal Ibnu Sina. Ia terkenal ahli kedokteran, dinobatkan sebagai Father of Doctor, bapak kedokteran. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filosof, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah yang terkenal Al-Qanun fit Tibb atau dasar-dasar ilmu kedokteran, berisi ensiklopedi ilmu kedokteran. Selanjutnya ada Ar-Razi atau Rhazes. Karangannya yang terkenal adalah bidang penyakit campak dan cacar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kemudian di disiplin ilmu matematika, di antara ahli matematika yaitu Umar Al-Faruhan. Beliau seorang insinyur, arsitek pembangunan kota Baghdad. Kemudian ada Al-Khwarizmi, pengarang kitab Al-Jabari. Beliau juga penemu angka 0, sedangkan angka 1 sampai 9 berasal dari Hindia yang dikembangkan oleh Islam. Sehingga angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 disebut angka Arab, dan setelah disempurnakan lagi oleh orang Latin kemudian disebut angka Latin. Ada lagi Banu Nusa, 3 anak Syakir Musa. Mereka menulis banyak buku dan ilmu ukur. Kemudian di disiplin ilmu astronomi, para ahli astronomi yang terkenal adalah Al-Fazari, pencipta astrolub, yaitu alat pengukur tinggi dan jarak bintang. Kemudian ada Al-Battani atau Al-Battanius. Dia ahli matematika dan astronomi. Dia menciptakan istilah perhitungan trigonometri dan unsur-unsur seperti sin, jaib, tangen, dan kontangen. Ia berhasil menentukan garis lengkung atau kemiringan ekliptik, orbit di mana matahari kelihatan bergerak, panjangnya tahun tropis, lamanya musim, serta tepatnya orbit matahari dan orbit utama planet-planet. Di disiplin ilmu seni ukir, beberapa seni ukir yang terkenal yaitu Badr dan Tarif sekitar tahun 1961 sampai 1976 Masehi. Pada saat itu juga terdapat sekolah khusus seni ukir di Kairo yang bernama Sekolah Kairo. Kemudian di disiplin ilmu bahasa dan sastra ada Abu Nawas, nama aslinya adalah Hasan bin Hani. Kemudian Abu Tamam, nama aslinya adalah Habib bin Uwais At-Tabai. Kemudian Dabal Al-Khuzu'i, nama aslinya adalah Da'bal bin Ali Razin dari Khuza'ab, penyair besar yang berwatak kritis. Kemudian ada Ibnu Rumi, nama aslinya adalah Abu Hasan Ali bin Abbas, penyair yang berani menciptakan tema-tema baru. Kemudian ada Al-Matanabbi, nama aslinya adalah Abu Thayyib Ahmad bin Husain Al-Kuf,
penyair istana yang haus, pemuja yang paling handal. Pada masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah telah terjadi perkembangan yang sangat menarik dalam bidang prosa. Banyak buku sastra, novel, riwayat, kumpulan nasihat, dan uraian-uraian sastra yang dikarang atau disalin dari bahasa asing, di antara mereka sebagai berikut. Ada Abdullah bin Muqaffa, buku prosa yang dirintis diantaranya Kalilab wa Dimnab. Kitab itu terjemahan dari bahasa Sanskerta, karya seorang filosof India bernama Baidaba. Ia menyalin menjadi bahasa Arab. Kemudian Abdul Hamid Al-Khatib, ia dipandang sebagai pelopor seni mengarang surat. Kemudian ada Al-Jabid, karya ini memiliki nilai sastra tinggi sehingga menjadi bahasa rujukan dan bahasa bacaan bagi para sastrawan. Kemudian ada Ibnu Qutbah, ia dikenal sebagai ilmuwan dan sastrawan yang sangat cerdas dan memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang bahasa kesastraan. Ibnu Abdirrabbib, ia seorang penyair yang berbakat yang memiliki kecenderungan ke sajak drama, sesuatu yang sangat langka dalam tradisi sastra Arab. Karyanya terkenal adalah Al-Aqdul Farid, semacam ensiklopedia Islam yang memuat banyak ilmu pengetahuan Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.